Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel saya Lubire Masito. Kita ke fungsi kuadrat ya. Untuk di video sebelumnya sudah saya jelaskan, untuk ke sistem pendaksamaan dua variabel kita harus ke linear dan kuadratnya dulu. Maka ini akan saya berikan dulu fungsi kuadrat. Yang akan kita bahas kali ini adalah menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, ini adalah bentuk dari fungsi kuadrat ya, yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan abc-nya adalah anggota bilangan real dan a-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, cara menggambar grafik fungsi kuadrat yang pertama adalah menentukan titik potong sumbu x seperti yang tadi, yaitu y sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong sumbu y-nya, yaitu kita masukkan X sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan sumbu simetri. Dan yang keempat, kemudian menentukan titik puncak. Nah, ini ada satu space yang belum saya tulis ya. Setelah 1, 2, 3, 4 itu sudah memenuhi semua, maka bisa kita gambarkan kurvanya. Nah, sumbu simetri dari fungsi kuadrat yaitu X sama dengan min B per 2A. Sedangkan titik puncaknya yaitu X, Y, di mana X-nya adalah sumbu simetri itu sendiri, yaitu min B per 2A, dan Y-nya sama dengan min D per 4A. D itu diskriminan ya. Nah, ini adalah macam dari bentuk-bentuk kurva fungsi kuadrat. Nah, yang pertama itu definit positif. Definit positif itu jika diskriminannya lebih dari 0 dan A-nya lebih dari 0. Nah, maka kurvanya akan seperti ini, menghadap ke atas dan memotong sumbu X di dua titik ya. Jadi kan seperti sudah saya bahas di video saya sebelumnya, bentuk kurva fungsi kuadrat itu akan menghadap ke atas jika A-nya lebih dari 0 dan akan menghadap ke bawah jika A-nya kurang dari 0. Maka kalau definit positif ini A-nya lebih dari 0 semua ya. Kalau definit negatif A-nya kurang dari 0. Nah, kemudian yang kedua, untuk D sama dengan 0, ini menyinggung sumbu X di satu titik ya, terbuka ke atas. Nah, ini mohon maaf, gambarnya ini kurang betul. Jadi, seharusnya ini, garisnya ini lebih ke bawah lagi ya, ke sini. Nah, jadi dia akan menyinggung di satu titik ya, memotong di satu titik. Nah, kalau ini yang kan di dua titik. Nah, kemudian untuk D kurang dari 0, maka dia tidak mengenai sumbu X ya. Jadi tetap terbuka ke atas tapi tidak mengenai sumbu X. Jadi tidak ada titik potongnya ya di sumbu X. Kemudian yang definit negatif ini syaratnya sama, D-nya lebih dari 0. Bedanya cuma A-nya yang kurang dari 0. Ini memotong sumbu X di dua titik. Kemudian yang D-nya sama dengan 0, ini memotong di satu titik. Ini ya. Ini lagi-lagi garisnya ini kurang ke bawah sedikit ya. Kemudian yang ketiga, untuk D-nya kurang dari 0. Nah, ini mohon maaf salah ketik, kurang dari 0 dan A-nya kurang dari 0, maka tidak mengenai sumbu X dan terbuka ke bawah. Ini ya. Selanjutnya ke contoh soal. Jika saya mempunyai fungsi yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Nah, langkah yang pertama, kita menentukan dulu titik potong sumbu X. Jadi nanti kalau kalian mengerjakan ya, untuk mencari titik potong sumbu X atau titik potong sumbu Y, itu bisa kalian bolak-balik ya. Jadi boleh menentukan titik potong sumbu X dulu atau menentukan titik potong sumbu Y dulu. Nah, ini saya akan mencari titik potong sumbu X, yaitu Y-nya sama dengan 0. Nah, kita masukkan, kemudian 0 sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Jadi 0 sama dengan, nah ini bisa difaktorkan, X, bilangan berapa yang dikalikan min 3 dan dijumlahkan adalah 2. 3, 1. Karena ini positif 2, jadi mestinya yang positif itu yang lebih besar ya. Plus 3 min 1. Jadi untuk X plus 3 sama dengan 0, X sama dengan min 3, atau
X min 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan 1. Nah, jadi titik potong sumbu X koordinatnya adalah min 3,0 atau 1,0. Kemudian yang kedua, kita akan mencari titik potong sumbu Y, yaitu X sama dengan 0. Kita masukkan Y sama dengan X kuadrat, X-nya 0, jadi 0 kuadrat, ditambah 2 dikali 0 dikurangi 3. Jadi Y sama dengan 0 ditambah 0 dikurangi 3, Y-nya sama dengan min 3. Jadi titik potong sumbu Y-nya pada titik 0, min 3. Nah, yang ketiga, kita mencari sumbu simetri. Sumbu simetri tadi rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini berarti A-nya berapa? A-nya adalah 1, karena di sini 1X kuadrat ya. B-nya sama dengan 2 karena positif, dan C-nya sama dengan min 3. Nah, jadi untuk mencari sumbu simetri ini min B per 2A, jadi min 2 per 2 dikali 1 sama dengan min 2 per 2, jadi X-nya sama dengan 1. Nah, ini sumbu simetrinya. Mohon maaf, ini minus ya, jadi X sama dengan min 1. Nah, kemudian untuk step yang keempat, kita mencari titik puncaknya. Nah, sebelum kita ke titik puncak, kita lebih dulu mencari nilai ekstrimnya ya. Jadi ini tadi ada yang part yang belum saya tulis, yaitu untuk mencari nilai ekstrim. Nah, sebenarnya nilai ekstrim ini adalah Y dari titik puncaknya. Kalau X-nya itu kan sebagai sumbu simetri, nah Y-nya sebagai nilai ekstrim. Y sama dengan min D per 4A, dimana D-nya adalah B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, ini ada dua cara ya untuk mencari nilai ekstrim. Yang pertama dengan menggunakan rumus ini, jadi nanti tinggal kita masukkan nilai B-nya yaitu 2, A-nya 1, C-nya min 3. Nah, kemudian saya akan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan memasukkan nilai dari sumbu simetri ke persamaannya, yaitu untuk nilai X sama dengan min 1, kita masukkan ke Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan min 1 kuadrat ditambah 2 dikali min 1 min 3 sama dengan 1 dikurangi 2 dikurangi 3, jadi sama dengan min 5 ditambah 1 min 4. Nah, jadi untuk nilai X sama dengan min 1, Y-nya adalah min 4. Jadi di sini sudah diketahui titik puncaknya yaitu min 1, min 4. Langkah selanjutnya kita buat kurvanya, yaitu kita masukkan titiknya. Yang pertama min 3,0 berarti titiknya ada di sini ya. Nah, ini sini. Kemudian yang kedua untuk titik 1,0 berarti titiknya ada di sini. Nah, ini tadi ada yang ketinggalan karena ini A-nya sama dengan 1, maka A-nya sama dengan 1 berarti A-nya lebih dari 0 ya, maka nanti kurvanya akan terbuka ke atas. Kemudian untuk titik potong sumbu Y, yaitu titiknya adalah 0,3, jadi ada di sini. Nah, untuk titik puncaknya yaitu min 1, min 4, berarti ada di sini. Ini untuk min 1-nya kita tarik ke bawah min 4. Nah, berarti titik puncaknya ada di sini. Nah, ini untuk min 1, min 4 ya. Kemudian kita buat kurvanya. Kemudian kita tarik garisnya dari sini. Nah, ini ya, mohon maaf ya jika
kurang bagus. Nah, ini adalah grafik untuk fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X min 3. Sudah paham sampai sini? Nah, nanti bisa kalian coba untuk soal-soal yang lain ya. Sampai di sini dulu, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.